Hi, good morning, everyone. Welcome to this webinar with Michael Page Indonesia, as well as the TMF group. Thank you all for dialing in. It's really great to see all of you online. So in today's session, we will have representatives from Michael Page Indonesia, as well as the TMF group speaking to you. This will be an interactive webinar, so you'll see some polls coming to you on your screen, as well as a really popular function that we have is the Q&A section. So this is where you'll be able to ask questions, as well as kind of figure out from the panelists different details about their presentation. If you look at the bottom of your screen right now as an attendee, you will see a Q&A box that will allow you to fill in the questions, and we'll get to it at the end of our segment. At the beginning of every question, you will also see a little thumbs up sign. This will allow you to this will allow you to vote on questions which you really want the rest of the panelists to answer. So when we get to the Q&A round, you'll be able to prioritize and make sure the most popular questions are being answered. Okay, so to move on to the webinar, Reno here from Michael Page Indonesia will be doing a nice introduction for all of us, as well as speaking to you about the agenda. Reno, over to you. Thank you very much, Jermaine. Selamat pagi buat semuanya yang sudah login sekarang ke dalam webinar dengan Michael Page dan TMF. Sekaligus perkenalan, nama saya Mareno Tene. Saya adalah manajer untuk HR, Legal, dan Government Relations Recruitment di Michael Page Indonesia. Kami adalah recruitment company yang base-nya dari London, Inggris, dan sudah beroperasi secara global itu over 40 years, jadi lebih dari 40 tahun. Di Indonesia sendiri kami buka di tahun 2013 akhir dengan 6 orang, dan sekarang alhamdulillah kita sudah sampai headcount sekitar 60-an, dan mudah-mudahan tahun depan dengan situasi lebih membaik kita aim-nya adalah sampai ke 100 orang headcount. Kita sendiri yang membuat kita agak sedikit berbeda dengan recruitment company yang lain, kita punya konsultan yang fokus spesifik di disiplin-disiplin tertentu. Jadi seperti saya bilang, fokus saya di area HR, Legal, dan Government Relations, dan karena itulah penting sekali kita mendengar banyak insights dari klien-klien kita dan kandidat kita juga mengenai gimana sih implementasinya di Omnibus Law ini, terutama di bagian Undang-Undang Cipta Kerja. Kita sudah lihat besarannya seperti apa, nanti rekan-rekan dari Michael Page dan TMF akan drill down lebih spesifik lagi untuk mengetahui secara detail apa yang akan menjadi impact di implementasinya itu sendiri. Apabila ada pertanyaan dari peserta-peserta sekalian, dari rekan-rekan sekalian, silahkan langsung dilempar. Kita sangat berharap malah ini sesinya menjadi interaktif dan tidak menjadi satu sisi saja. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan ke perkenalan dari pembicara-pembicara kita yang seasoned ini. Kita mulai dari Mbak Ratih. Silakan, Mbak. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman praktisi HR dan juga general service. Di sini kita sama-sama sharing session. Saya di Michael Page adalah office manager dan juga HR head, sehingga hari ini kita mau sharing apa yang kita tahu dan juga insight dari apa yang sudah terjadi di lapangan dan juga di government, karena kebetulan kita juga punya kontak di government, ya kita sama-sama sharing. Terima kasih, selamat mengikuti acara ini. Selanjutnya dari TMF, kita mulai dari Pak Alvin. Silakan Pak Alvin. Okay, thank you, Pak Reno, and good morning, everyone. Hope everyone is doing well, staying safe, and I'm happy to be here to share, do a little bit of sharing, a little bit of discussion with you all. Saya di TMF Group sebagai country head, managing director, dan ditemani oleh satu perwakilan dari TMF Group juga yang lebih familiar di bidang omnibus dan penerapan hukumnya. Saya sendiri akan memberikan sedikit gambaran mengenai 2020 dari sudut makroekonomi untuk Indonesia dan outlook buat 2021. Thank you. Terima kasih Pak Alvin, dan last certainly not least Pak Fauzi Irawan. Silakan Pak Fauzi.
Iya, terima kasih Pak Reno dan rekan-rekan semua. Selamat pagi dan semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat dalam situasi challenging situation. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai Omnibus Law dan impact terhadap investasi, suatu topik yang sangat hangat dan sangat ditunggu-tunggu tentunya. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kita sangat berharap apabila ada interaksi atau pertanyaan, silahkan langsung diberikan saja, dan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih Pak Reno. Terima kasih Pak Alvin, terima kasih Pak Fauzi, terima kasih Mbak Ratih. Sebelum kita mulai ke acaranya, mungkin kita buka prakatanya dulu ya. Kenapa kita bikin webinar ini? Jadi saya yakin bahwa kita semua sudah aware bahwa beberapa bulan yang lalu lumayan ramai ya mengenai Omnibus Law dan salah satu Undang-Undang Cipta Kerja, sampai ada demo, sedikit curcol. Saya sendiri sampai harus pulang jalan dari kantor menuju rumah gara-gara waktu itu lagi ada demonya di mana-mana. Dan saya sendiri sebagai bekerjanya di bidang ini, bekerja di bidang HR ya, di bidang rekrutmen, itu kita banyak dapat pertanyaan dari klien dan dari kandidat juga, bahkan dari internal employee kita sendiri gitu. Kita sempat dengar nih gosip-gosipnya bahwa sekarang nggak perlu bayar pesangon lagi kalau misalnya resignation, sekarang tenaga kerja asing itu jadi lebih mudah gitu. Tanpa bermaksud untuk masuk ke politik, tapi memang isu ini mudah sekali untuk dipolitisir, mau dibawa ke kanan ke kiri, dan tujuannya sekarang di acara sekarang ini adalah kita benar-benar mau lihat hitam putihnya aja. Apa sih yang sebenarnya menjadi masalah, apa positifnya, apa negatifnya kalau ada, dan sekali lagi partisipasi dari peserta semua juga akan membantu kita untuk melihat kira-kira, ini apa nih kira-kira yang sudah bagus dan lebih bagus dari yang sebelumnya, atau apa yang masih kurang. Atau malah sebenarnya ternyata fokusnya itu ternyata bukan di employment nih sebenarnya yang harus diperbaiki, malah di aspek-aspek dari yang lain. Salah satu tujuannya dibuat Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya adalah untuk mempermudah investasi. Dan ini adalah salah satu topik yang akan dibawakan oleh Pak Alvin sekarang. Kita udah menuju di minggu kedua bulan Desember di tahun 2020, cukup menarik untuk melihat 2021 itu seperti apa. Kelihatannya planning-planning yang sudah kita bikin di awal 2020 itu di awal Januari 2020, Februari 2020 sudah berubah sekarang. Sudah banyak sekali variabel-variabel yang udah nggak relevan di awal tahun. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, dan kita ingin lihat kira-kira di tahun depan apa yang kira-kira bisa kita persiapkan dari sekarang. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Alvin, silakan Pak. Sorry. Okay, terima kasih sekali Pak Reno, and maybe we can get going with the slides. So untuk as an opener, mungkin kita bisa thought would be good to have a quick introduction about TMF Group di Indonesia dan globally. So TMF Group sendiri adalah a global firm providing corporate services and business services at an international and global scale. The definition, or what we do, simply put, is we make a complex world simple. So we do that by helping our customer to expand through the various jurisdictions, in a safe and compliant manner. Next slide, please. So a few key facts about TMF Group. About 8,000 experts or consultants on the ground in over 80 jurisdictions, actually about 85 countries sekarang di 85 negara. Kita globally certified for ISO and ISAE. Kita serve 2/3 of the Fortune 500 and 2/3 of the Financial Times 100 Index. Dan service kita mainly itu di bidang corporate secretarial, entity management, accounting and tax, HR and payroll services, dan juga capital market support. Next slide. So market outlook 2021. Never in my wildest dreams I imagined that the world would turn out the way it did for 2020. Next slide, please, Jermaine. Pandemic has impacted
virtually all countries in the most profound and disruptive manner. Lihat di sini, dari sudut GDP growth, world atau globally, dari 2,9 currently the anticipation adalah untuk GDP growth to be a contraction, negative 4.4%, berdasarkan IMF. World Bank is actually registering a negative 5.2 contraction for the year 2020. The world's largest economies, di sini seperti US, India, very much impacted by the pandemic, right? And negative 4.3% by IMF or negative 6.1% GDP contraction by World Bank. Jadi Indonesia not immune to that, ya, seperti sudah mungkin lihat di berita dan news articles, TV juga, setelah experiencing a steady 5% GDP growth for the past few years, or number of years actually, Indonesia looking at a contraction of negative. Tinggal dilihat mana yang ini nih. Kalau IMF bilang 1.5% contraction, kalau kalau World Bank worst case scenario will be a 2.0 contraction. Regardless, it's going to be a steep decline atau a severe contraction of an economy, yang supposed to be growing at a faster pace starting in 2020, given some of the relaxation, opening up, deregulation, and the omnibus that we are going to talk in more detail later on. That said, outlook is quite positive for Indonesia. Seperti bisa lihat di sini juga, kalau lihat di Indonesia 2021 column from IMF, you can see that IMF is projecting projected Indonesia to be back into growing or more, overcoming the recovery, and then back into healthy growth rate at 6.1% GDP growth, while a more tempered expectation from World Bank is still registering us at 4.4%. So regardless, all indications are that Indonesia is going to be able to recover and get out of the contraction period, recession cycle, very, very quickly in 2021. Next slide, please. So focusing on Indonesia a little bit, kalau kita lihat di sini GDP growth Indonesia by quarter, bisa dilihat the negative 5.3 contraction di June, and then sign of recovery to negative 3.5% contraction in Q3 in September, right? Jadi while we need to feel good about it, right? We need to be somewhat cautiously optimistic about that, lower contraction. We need to be mindful juga, or be cognizant kalau ini contraction yang lebih kecil di kuartal 3 2020 ini sebenarnya lebih karena peran pemerintah dalam membantu mensupport ekonominya, ya, seperti mungkin sudah pada dengar ya teman-teman sekalian yang mengenai itu PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, ya, program kerjanya pemerintah yang led by Jokowi, our president, tapi juga di closely administered and ini oleh Ibu Sri Mulyani, dan juga dibantu oleh strong support dari Bank Indonesia, Central Bank kita, right? Those are the two yang cukup berperan di pemulihan atau signs of recovery yang kita lihat sekarang. Kalau lihat di chart yang sebelah kanan ini, bisa dilihat GDP growth by expenditure. Bisa dilihat kalau
komponen dari GDP itu kan sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar, at a high level, itu adalah government expenditure, investment, and HH consumption. HH itu household consumption. Nah, kalau dilihat di sini, kita bisa lihat sebenarnya dari June ke September, perubahan dari household consumption dan investment itu very marginal. Jadi sebenarnya belum ada perubahan. Very much in the negative and very much in the contraction mode still, ya kan. Tapi kalau dilihat dari sudut yang biru muda tuh, yang langsung naik ke atas 9,8%, itu adalah government expenditure. Ini tadi yang poin saya tadi, yang saya bilang, kalau recovery-nya di Indonesia, while we should feel good about it, it's because government intervention, right? Jadi it's great, but largely subsidized by the government. What we will see is obviously for everything household consumption and investment to turn back into the positives. Seperti kita tahu, Indonesia itu, the reason kenapa Indonesia itu mungkin walaupun terimpact oleh pandemik, tadi mungkin di slide terlihat juga, tapi contraction-nya tidak separah negara-negara lain, tetangga-tetangga kita, atau even the largest economies, ya, seperti India dan China dan US, itu part of the reasons itu adalah karena kita dari GDP kita yang kita produce itu dikonsum dalam negeri kita sendiri, right? Jadi bukan untuk untuk ekspor, bukan part of the global value chain. For the most part, Indonesia masih disconnected from that. In the long run itu kurang bagus karena kita mau jadi part of global value chain, karena dari situ itu akan bantu speed up the growth of the economy and at a more sustainable rate. Tapi di situasi yang sekarang ini sebagai one off, it's actually helping us karena kita terpisah. Jadi sedangkan global value chain ini sekarang bisa dibilang destroyed, comprehensively and fully. Jadi kita punya opportunity untuk bisa recover lebih cepat dari sudut consumption-nya. Dan ini yang government lakukan. Jadi what they're doing, which I've been applauding, adalah they recognize kalau untuk Indonesia buat recover itu yang paling cepat adalah to put supports, and disperse them to the level of the society where the ones that need the most support, the most vulnerable layer of society, right? Jadi how do they do that? Ya dengan bantuan sosial dan segala macamnya. I know there've been some the last couple of weeks have not been good for the government given some of the yang berhubungan dengan bantuan sosial juga, but that's just a small part of the of a large effort, and I think kalau dari sudut macroeconomy picture-nya saya masih melihat the commitment and the seriousness of the government to stabilize the economy as quickly as possible. Next slide, please. So, quick overview of just the different industries yang impacted by the pandemic. Ya kan? This is most of this, right? I think from food and beverages, leisure, all leisure activities are definitely impacted, right? So that's on the downturn, and with that is obviously the consumer goods also impacted there, right? But what's stable are obviously the banking, financial sectors in general, right? Terus education and farming. Right? And then on the upside, bisa dilihat di sini adalah yang again cukup self-explanatory ya. Obviously cloud services, ya kan, online learning, media and telco, streaming services. So kind of goes without saying. Next slide, please. So in terms of looking ahead Indonesia. The sort of the path to recovery, to full recovery, dari high level itu ada tiga curves yang harus di overcome. One is the pandemic curve. And kita yang pandemic curve, we all watch TV and read news and all those things. So the pandemic curve is
what's being flashed on TV on a daily basis, ya kan? So that we need to overcome that without a doubt, right? And how do we overcome that? Well, contact tracing is very, 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 very important, right? That's by and large the most difficult challenge for countries yang with large number of population like Indonesia, or in the worst case scenario like India. India is having a tough time doing contact tracing given 1.3 billion people and the level of poverty in country, right? Jadi once that's done, then you have the recession curve. We are in recession by definition, ya kan, dengan konteks yang tadi kita bicarakan. Jadi how do we overcome that? Ya, seperti tadi kita sudah lihat juga ya, government commitment and focus on helping and supporting the most vulnerable layer of society, ya kan. Putting, kalau bahasa ininya ya, simpelnya, putting money in their hands, right? So they can spend, right? This is not the people that are probably on this call. Right? The people on this call are probably, we are all by definition maybe in the middle class, right? Tapi I'm talking about the day laborer, right? Orang tukang di jalan, yang itu yang paling butuh bantuan dari government sekarang, government subsidy, government support. When you put money in their hands, they will spend it because they have not had money, right? If they had, kalau mereka spend untuk kebutuhan dasar mereka, itu akan membantu memutar roda ekonomi lebih cepat karena consumer goods akan berjalan lagi, other peripheral services akan berjalan lagi, dan itu akan create more product, more services, dan allow us to climb out of the recession curve, right? And only then baru nanti perusahaan-perusahaan and people like ourselves itu baru bisa take benefit of them, karena nanti kita akan bisa, perusahaan kita bisa bakal misalnya take advantage of the lower corporate income tax rate yang sudah diintroduce even sebelum omnibus, right? Tapi sebelum itu sebenarnya part of the omnibus law juga, gitu. Dan itu akan yang terus bisa dibilang create snowball effect to the overall economy for Indonesia. Yang ketiga adalah debt curve. Debt curve itu adalah result dari nothing but the intervention dilakukan oleh government. Karena untuk melakukan subsidi tadi, ya bansos atau apa dan segala macam, itu kan government needs funding, right? And they raise that through issuing more obligations for Indonesia, ya kan? Dan ini yang harus diperhatikan juga, karena yang kita nggak mau adalah we become too reliant on government debts to recover, karena nanti ujung-ujungnya the money we produce overall for Indonesia akan dipakai untuk bayar bunga atau bayar principal, right? Not the way we want to grow, right? That said, the positive about that picture adalah even with the government intervention, the quantitative easing, the obligation issuance and everything else, Indonesia masih termasuk rendah dari sudut utang luar negerinya dibanding dengan negara-negara tetangga kita yang juga sedang melakukan atau melewati pandemik dan juga memiliki ambisi yang sama untuk menjadi high income economy. Jadi high income economy yang ditargetkan oleh pemerintah untuk menjadi top 5 GDP in the world di 2045 itu masih tetap sama, right? And it's an ambitious one, and we will without a doubt need all of our support, right? All of our hands, all of our efforts untuk membantu pemerintah untuk mencapai goal itu. I think di 2045 as a target itu is nothing because it's a 100-year anniversary of our independence. Jadi that's the mission of Jokowi's administration, right? By 100-year anniversary of Indonesia's independence, we are the top 5 GDP. And if we just simply look at the fundamentals of this country,
saya sih yang lumayan mengikuti ya secara ininya dari sudut makronya, mikronya. I think it's not only achievable, it's actually should be a slam dunk. So long as we do everything right and we get rid ourselves of some of the, some of the challenges yang kita masih hadapi di bidang ekonomi, political, dan juga regulations, rules and regulations. And the good news is again showing the commitment of achieving that high income economy adalah the introduction of Omnibus Law yang baru saja dirilis. Of course, it's not without controversy seperti tadi Pak Reno juga sebut dan nanti akan di-cover oleh Pak Fauzi dan Bu Ratih. Tapi to me that's a form of commitment yang akan membantu investors atau investment untuk masuk ke Indonesia di rate yang lebih cepat, at a faster rate than we have now. Gitu. Kalau lihat di negara-negara tetangga kita yang growing at a rate faster than Indonesia, whether it's you call it Vietnam, China, India, you will see kalau foreign direct investment di negara-negara itu percentage-nya from a GDP itu jauh lebih besar daripada Indonesia. I think Vietnam is running at about 6% FDI out of their GDP. Sedangkan Indonesia is only at 2%. So imagine what the kind of growth that we would have if we allow the economy to be more open for foreign investments, ya kan? Which is I think the ambition of the government to get to that 6% as well. 6% dari GDP itu datang dari FDI. But before we get to 6%, we need to get to 4%, right? Jadi kalau terakhir ngobrol dengan Ministry of Bapenas, ya, at the time masih Pak Bambang Brojo, that's the intermediate goal adalah to get to 4%, and that will be achieved by a proper implementation of the omnibus in the coming year. So with that, I will wrap up my part of the outlook and return it to Jermaine. Thank you. No, sorry. Thank you. Terima kasih Pak Alvin. Saya sendiri udah kepikiran beberapa pertanyaan nih, cuman saya mau lempar ke floor dulu dari peserta. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung diketik di Q&A box-nya di bawah atau bisa langsung kasih tahu ke kita lewat chat box-nya. Nah, sambil menunggu kita masuk ke topik berikutnya dan atau ada pertanyaan yang masuk gitu at any time, silakan bisa langsung dimasukkan ke Q&A. Saya ada sedikit pertanyaan nih Pak Alvin. A very simple one. Jadi tahun 98 itu saya kelas 2 SMA. Obviously belum menghasilkan uang sendiri, masih minta uang dari orang tua, tapi saya 98 pun saya udah merasakan bahwa ini kayaknya lagi seret nih ekonomi. Kalau saya belum bekerja ya Pak Alvin, saya masih benar-benar masih minta. Apa bedanya 98 sama sekarang in terms of monetary crisis gitu? Apakah itu beda jenisnya atau apa? Fundamentally, thank you Pak. That's a good question. And fundamentally, kalau saya bilang yang 98 itu ada beberapa ininya, karena itu kan yang the underlying reason or cause for that crisis adalah foreign exchange, right? The rate by the FX trader. Mungkin kalau masih ingat zaman dulu itu George Soros ya, and a bunch of that is shorting the currency of Indonesia, and not only Indonesia, sorry, Southeast Asia in general. Jadi bisa dibilang itu memang ada a deliberate attack to the regional currencies, seeing the opportunity kalau itu overvalued, right? And it worked, right? And they all became even bigger billionaire than they were before, and all those things. Kalau ini kan bisa dibilang kalau sekarang itu almost deliberate juga, but it wasn't an attack. It was more man-made bisa dibilang ya. It's an intervention. Jadi semua orang secara sadar ya, fully recognizing the risk to the economy, to the income, tapi make a concerted effort untuk shut down their business, tempering their memberikan adjustment dengan segala cara lah ya untuk bisa
mereduce the health risk atau exposure to COVID for their employees, for the overall families, and for the society. Jadi, to me, the reason for this is a lot. Yes, it's a crisis. Let's not forget that it's food recession. Tapi that one, that one being the 98 one, I think had a much darker, darker background, ya kan, profit oriented. While this one it's a different animal altogether, right? I think everyone kind of working together, trying to contain and so on and so forth. Jadi what does that mean? What does that mean to me, at least dari sudut ininya? Once everyone reaches a consensus, at least in the small circle, yeah, either the different economies or even within Indonesia, and Indonesia within make a different different sectors, different chambers, and so on and so forth. Once everyone say, okay, it's time to get going again, I think the recovery akan lebih cepat, karena everyone is kind of working in concept gitu, ya kan. Jangan kalau yang waktu itu kan lebih yang kayak, the truth is, we as a country, Indonesia sendiri, kita foreign exchange reserve kita nggak kuat dan segala macam, and that's what they were looking at. Oh, these guys didn't have as much foreign reserve, and let's let's hit them with the short, and that's exactly what exposed us, through everything into the into the whirlwind, yang end up with the change in leadership even, right? So. Point, Pak Alvin. Kebetulan nih while we're waiting tadi ada 2 pertanyaan juga dari peserta webinar, dan akan kita tunggu ke bagian akhir Q&A kita jawab, dan berhubungan sebenarnya dengan apa yang tadi Pak Alvin bilang. Oke, untuk menghemat waktu juga kita akan move on ke topik berikutnya. Di sini kita akan bahas mengenai cipta kerjanya sendiri, dan apa bedanya yang dulu dengan yang sekarang, dan kemudian kayak the details dari undang-undang itu sendiri yang akan dibawakan oleh Pak Fauzi Irawan dari TMF Group. Pak Fauzi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Reno. Menyambung dari yang Pak Alvin ceritakan tentang market outlook di Indonesia, sekarang kita akan mencoba membahas detail mengenai Omnibus Law sendiri. Tadi Pak Reno udah mention ya, ini kontroversial banget gitu, demo di jalanan, sampai ketika tanggal 2 November Undang-Undang Cipta Kerja atau kita sebut Omnibus Law ini keluar, bukan cuma kontroversi di jalanan, kebanyakan kita lihat itu dari serikat buruh sama mahasiswa ya. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat tentang Omnibus Law yang berseliweran di mana-mana. Oleh karena itu, mari kita coba bahas mengenai detailnya secara hitam putih lah. Gitu. Jadi setidaknya kita punya perspektif netral mengenai peraturan ini, dan semoga nanti kita bisa tahu gitu apa yang kira-kira bisnis plan yang bisa kita ambil, ya kan, dan penyesuaian itu yang paling penting. Jadi kalau kita lihat dari Omnibus Law sendiri, ini adalah produk dari pemerintahan yang sekarang, second term of Presiden Jokowi. Sebetulnya tujuannya simpel kalau boleh kita summarize ya. Hanya adalah untuk reformasi dari atmosfer investasi dan juga untuk mengurangi complexity dari doing business in Indonesia. Next slide, please. Ya, so dalam slide ini kami ingin menceritakan bahwa TMF Group juga melakukan studi mengenai Global Complexity Index dari semua wilayah. Kita bisa lihat di sini ada wilayah dari Amerika, kemudian European and Middle Eastern, dan juga dari Asia Pasifik. Complexity yang kita jadikan sebagai parameter adalah seberapa sulit atau kompleks dalam melakukan usaha dan juga implementasinya. Kita pakai 3 kategori dalam hal complexity, yaitu dari sisi accounting and tax, dari sisi peraturan dan juga hukuman atau penalti, dan tentu dari atmosfer mengenai tenaga kerjaan. Karena 3 parameter ini sangat penting dalam investasi. Dari hasil yang kita lakukan, kita bisa lihat untuk wilayah Amerika, paling tinggi adalah Brazil, yang paling sulit dalam berinvestasi. Kemudian dari wilayah Eropa dan Timur Tengah, Yunani, dan dari Asia Pasifik, Indonesia. Dan kalau kita merge, Indonesia adalah negara yang paling kompleks in doing business. The reason is karena kita sangat terkenal akan
overlapping peraturan, ya kan, conflicting between regional regulation and also central, dan juga sulitnya menjalankan ketenagakerjaan di Indonesia sebagaimana yang kita tahu. Oleh karena itu sebetulnya Omnibus Law bisa dijadikan semacam jalan keluar atau justru ini akan mempersulit gitu kan. Ini yang masih kita akan lihat dan saksikan. Karena sekarang Indonesia sendiri, mengenai Omnibus Law sendiri, kontroversinya sudah meluas, kayak Serikat Buruh sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, jadi akan ada mungkin perubahan gitu kan. But we still see, dan kita tetap perlu ketahui posisinya seperti apa yang saat ini. Terkait dengan complexity sendiri, we are of the view that Indonesia is in a growing pain situation ya, di mana kita terkenal peraturannya paling kompleks, tapi di sisi lain kita udah mulai nih melakukan efisiensi atau penyederhanaan. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, di sini di akhir 2018, the government introduced the online single submission. Ini yang menjadi pembeda, di mana sekarang untuk melakukan perizinan segala macam di streamline. Walaupun saat ini para pelaku usaha masih istilahnya juggling between the automatization dan juga tentang perizinan secara manual, seperti itu. Tapi dengan adanya Omnibus Law, harapannya semua akan semakin terstreamline. Next slide, please, Jermaine. Ya, jadi pada prinsipnya adalah how the Omnibus Law will simplify the investment in Indonesia. Kita semua berharap, khususnya dari investor, iklim investasi akan semakin sederhana, semakin efektif, sehingga perputaran uang tentunya akan lebih cepat, sebagaimana yang tadi Pak Alvin bicarakan gitu. Dan di Indonesia sendiri, sayangnya kita tuh famous banget atau terkenal dengan overlapping regulation, prosedur untuk mendapatkan izin yang lama dan tidak jelas, tidak konsisten di antara pemerintah sendiri gitu kan. Dan ini yang menjadi fokus dalam Omnibus Law. Dan it's no secret also ya that the road of the enactment of Omnibus Law is far from smooth. Kita ketahui itu sebelum di Omnibus Law disahkan, versinya aja berbeda-beda. Sebelumnya 900 halaman, ada yang 1000, kembali ke 800. Tapi yang finalnya, semoga teman-teman semua megang versi yang sama, itu yang ada 1180 halaman. Jadi itu tujuan dari Omnibus Law untuk mempermudah dan efisiensi dalam investasi. Next slide, please, Jermaine. Ya, jadi dalam Omnibus Law sendiri, kalau boleh kita summary-in, yang menjadi pembeda ya, sebagaimana Pak Reno tadi sampaikan, sekarang ada 9 klaster yang diatur di dalam Omnibus Law. Tentu dalam presentasi ini kita akan fokus ke dalam improvement, ease of doing business, dan juga manpower yang nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari Michael Page. Jadi Omnibus Law ini akan mengatur 9 klaster. Pada prinsipnya undang-undang ini mengamandemen atau mensinergikan 80 undang-undang kurang lebih dan 1.200 pasal. By far, this is very ambitious and complicated piece of legislation in Indonesia, dan mungkin kita perlu kasih kredit ke pemerintah atas hal ini. Karena kalau misalnya saya boleh kutip Presiden Jokowi, bahkan di 2019, saya lihat di acara dia bilang, butuh 50 tahun kalau Indonesia mau merubah undang-undang satu persatu. Itulah kenapa pemerintah udah by single way akan diisulah this Omnibus Law. Next slide, please, Jermaine. Thank you. Ya, dari Omnibus Law kita bisa lihat ada 14 sektor usaha yang coba disimplify atau disinergikan. Sebelumnya di Indonesia terkenal dengan kita sebut sectoral ego, right? Every departemen itu memiliki wewenang masing-masing untuk mengeluarkan peraturan dan seringkali tumpang tindih di antaranya. Paling gampang di sektor tambang atau kehutanan, semua tumpang tindih, bahkan ada industri masing-masing ada izinnya sendiri, perdagangan juga seperti itu. Tapi dengan adanya Omnibus Law, semua itu akan di-merge ke dalam satu sistem yang kita assume itu nanti dalam bentuk online single submission tersebut. Ya kan? Jadi kalau kita lihat sekilas, nanti bisa dibilang tiap-tiap
kementerian itu tidak mengeluarkan izin kembali. Ini akan menarik kita lihat bagaimana pemerintah mensinergikan semua yang nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan pelaksananya. Jadi this is very life changing. Bahkan ada beberapa orang sebut ini kayak Big Bang-nya Indonesia dari sektor hukum. Next slide, please, Jermaine. Ya. Yang paling impacting ke dalam dunia usaha adalah shifting-nya atau perubahan perizinan. Jadi kalau kita lihat ya, standarnya lah di Indonesia itu, kita setidaknya butuh 7 dokumen atau 7 license untuk perusahaan bisa operasional secara full. Mulai dari akta, NPWP, kemudian sekarang ada NIB, kemudian izin usaha, ada lagi izin komersial, terus di luar Jakarta juga masih dibutuhkan izin domisili, izin gangguan, dan juga tentunya AMDAL. Nah, dalam Omnibus Law ini yang menarik adalah pemerintah akan menyederhanakan semua, dan itu didasarkan berdasarkan kategori dari usahanya. Ada yang low risk, medium low risk, medium high risk, dan high risk. Sayangnya kita belum lihat penjelasannya akan detail seperti apa, tapi kita akan expect akan ada peraturan pelaksananya dari peraturan ini, di mana semua akan terstandarisasi. Jadi kalau sebelumnya misalnya kita lihat di pertambangan, kita butuh izin usaha pertambangan, untuk perikanan kita butuh izin perikanan, tapi kalau dalam peraturan yang sekarang, nanti hanya dilihat dari resikonya. Mungkin kalau misalnya boleh kita asumsi untuk low risk business kayak bidang konsultan manajemen, itu sekarang cukup karena NIB aja. Tapi kalau high risk, kayak misalnya nanti tambang kita lihat ya, karena impacting ke mulai dari lingkungan dan segala macam, itu bisa dilihat izinnya cukup 2, yaitu ada NIB dan izin usahanya. Tentu side effect-nya, kalau sebelumnya ada izin gangguan, ya kan, yang tiap-tiap daerah itu masing-masing ada perizinannya masing-masing gitu, tergantung dari bidang usaha dan juga kewenangan daerah, ini yang akan dirubah. Akan sangat menarik kalau kita lihat. Impact-nya kalau kami lihat adalah ke dunia investasi, di mana usaha-usaha yang berfokus kepada padat karya, itu akan jadi semakin banyak. Jadi harapannya adalah investasi meningkat dan juga kesejahteraan. Seperti itu. Tapi, again, kembali lagi kita akan saksikan bagaimana nanti pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksananya. Kita sendiri masih belum lihat jenis-jenisnya, kita masih belum bisa tentukan. Hopefully, by quarter of 2021, itu akan bisa dikeluarkan. Next slide, please, Jermaine. Ya. Yang menarik juga dalam Omnibus Law adalah mengenai pencabutan mengenai negative risk. Sebagaimana kita ketahui, dalam investasi di Indonesia ada peraturan presiden yang mengatur bidang-bidang usaha apa yang bisa dijalankan oleh asing. Dalam peraturan yang sekarang ada 20 bisnis sektor yang tertutup, tapi sekarang di Omnibus Law jelas hanya ada 6, yang dalam kita lihat dari slide ini. Selain itu, asing bisa masuk ke Indonesia. Hanya saja kita masih belum bisa, pemerintah belum memberikan penjelasan mengenai bisnis-bisnis apa aja yang direlaksasi, atau bisa bahkan 100%. Tapi yang jelas, negative risk ini akan diganti dengan daftar prioritas investasi, yang mungkin terms paling gampangnya adalah positive list ya, pengganti negative list. Dalam priority list ini, nanti akan kelihatan fokus pemerintah itu pada bisnis sektor yang mana aja. Dari berita yang kami dapat itu pasti kepada usaha kecil dan menengah, kemudian kepada usaha-usaha yang bidang padat karya, itu akan sepertinya akan lebih dibuka oleh pemerintah untuk asing, sehingga meningkatkan perekonomian. Seperti itu. Kemudian, paling penting juga di sini kita lihat adalah arah bisnis usaha akan kemana gitu. Kalau tren paling gampang misalnya dalam bidang perdagangan, di sini ada restriction mengenai 67%, sehingga menjadi bottleneck semacam investasi. Hal ini akan menjadi concern pemerintah, apakah itu akan menjadi relaksasi apa tidak. But again, the challenge will be a lot ya, karena sekarang lagi dalam tahapan sidang Mahkamah Konstitusi sudah dimulai, dan juga kalau dari kita
akan melihat ini sebuah jalan yang pastinya panjang, karena banyak peraturan-peraturan pelaksana yang akan dikeluarkan setelah dari Omnibus Law ini untuk mensinergikan seperti itu. Dan juga paling penting dalam perubahan-perubahan juga ada mengenai pengaturan mengenai perpajakan yang juga direlaksasi, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Alvin setelah ini. Next slide, Jermaine. Thank you. Pak Alvin, to you, Pak. Sure, I'm sorry. I was answering questions on the other side. Sure, this is the on the omnibus law, tapi berhubungan dengan perpajakan on the tax side. A few changes that are welcome. Obviously, saya nggak akan baca satu-satu karena cukup self-explanatory, ya kan. I think everyone have I'm sure heard about the corporate income tax being reduced significantly dari 25% ke 22% buat 2020 dan 2021, dan habis itu 2022 akan turun even lower to 20%, which is massive in terms of the impact to the companies. Saya lupa angkanya, saya sempat melakukan ini, but it would create massive additional profit contribution yang bisa di reinvest atau dibagikan, hopefully di reinvest ya, tapi bisa juga dibagi dividen ke shareholders. The major changes in the omnibus law on tax itu adalah ada tiga ini, bisa bilang tiga themes. Yang pertama dari sudut VAT atau PPN, di mana kayak consignment delivery no longer subject to VAT, right? Terus ini yang cukup exciting adalah entity in pre-production stage yang dulunya pre-production belum bisa claim input VAT, sekarang akan diperbolehkan untuk mengklaim input VAT mereka untuk dikreditkan lah, bisa dibilang ya. Terus yang ketiga adalah tax invoice VAT, itu bisa di-issue tanpa mengisi identitas untuk pembeli. Tapi ini lebih fokusnya sebenarnya, ini mungkin kurang lengkap ya. Jadi untuk fokusnya lebih ke arah ke orang yang ini ya, bisa dibilang daily street vendors. Jadi yang lebih ke pedagang eceran ya sebutnya ya, kalau bahasa Indonesianya. Jadi seperti itu. Dari general tax provision mungkin cukup ini juga welcome change juga adalah ini penalty for late tax payment and tax return itu sekarang di curtail at 24 months, ya kan. Dan change of penalty rate itu jadi dirubah menjadi ongoing interest rate plus 5% per year, right? Jadi kalau interest rate dependent upon interest yang akan dipakai, itu akan diatur lebih lanjut lagi, tapi kalau kita pakai sebagai acuan mungkin buat for this for this discussion, misalnya kita pakai the 7-day repo rate-nya BI, which I'm sure is gonna be not the case karena itu terlalu rendah, itu cuma 4%, sekarang kan 4% tambah 5%, jadi talking about 9% per year, ya kan. Let's say 4% plus some premium of 3%, you're still talking about 12%, which is far lower than penalty rate-nya sekarang. Karena kan penalty rate-nya masih 2% per bulan tuh, ya kan. So 2 times 4, and before you know it, in one year is 24%, ya kan. Jadi whether it's 9% or 12%, it's still far lower than the 24 months previously in place for tax penalty. Terus untuk pajak penghasilan, changes are mungkin yang cukup welcome ini adalah mengenai lower tax on interest income, of course, tapi yang lebih ini yang dividend yang not gonna be taxable for Indonesian taxpayer, particularly for yang PMA ya, so yang berasal dari foreign direct investments, dividend also exempt from taxation, but only if reinvested back in Indonesia dengan kriteria seperti di list di sini. I think the last piece adalah yang
maybe not impacting the large number of the society, tapi cukup ada impactnya. Itu adalah untuk Indonesian citizen yang bisa diklasifikasi sebagai non tax subject for a particular year, depending upon the long length of stay in country. Mungkin segitu aja dari sudut taxation yang saya bisa share for this forum. Thank you. Oke Pak Alvin, terima kasih banyak. Cukup menarik tadi ada Pak Fauzi ada sempat bilang bahwa semangatnya si Omnibus Law ini adalah untuk mempermudah perizinan. Banyak saya juga ngobrol dengan kenalan-kenalan yang menganggap bahwa undang-undang Cipta Kerja ini berdiri sendiri dan sebenarnya tidak muncul bukan sebagai gabungan dari beberapa undang-undang yang seperti itu tadi, tujuan untuk mempermudah perizinan. Nah, cuman yang salah satu saya lihat nih Pak Fauzi, and correct me if I'm wrong, saya lihat juga kelihatannya ada perpindahan fokus perizinan tadi yang dipegang daerah, terus kemudian dikembalikan, lebih banyak dikembalikan ke pusat mungkin ya, lebih disentralisir sedikit. Nah, yang saya lihat juga karena kan ini berhubungan sama otonomi daerah dan memang beberapa daerah di Indonesia itu lebih bagus raport otonominya dibandingkan yang lain. Ada yang saya nggak ingat apa aja, cuman yang saya ingat pasti itu Malang adalah salah satu daerah di Indonesia yang udah bisa self-sustainable kasarnya. Jadi udah nggak menerima uang jajan lagi dari pusat, sementara masih ada beberapa daerah yang masih mengandalkan allowance dari pusat. Nah, cukup menarik untuk melihat nanti apakah resentralisasi izin ini tentu saja akan bagus buat daerah-daerah yang masih belum self-sustainable, tapi bagaimana impact-nya untuk daerah-daerah yang sebenarnya dari segi independence ya, dari segi kemampuannya mereka udah bisa self-regulating ya. Betul, Pak Reno. Pertanyaannya sangat menarik gitu kan, karena emang di Indonesia ini terkenal inkonsistensi dari masing-masing departemen dalam mengeluarkan perizinan. Dan terkait dengan itu, sebetulnya sebelum dengan Omnibus Law ini, pemerintah udah ngelihat gitu kan, di mana itulah dilakukan digitalisasi untuk proses perizinan. Karena kalau semua perizinan itu dilakukan dengan cara sebelumnya, yaitu manual, maka ya dengan terms yang Pak Reno bilang tadi, uang jajan itu opportunity akan sangat banyak gitu kan. Karena lewat aplikasi manual kita ketemu orang meja yang pertama, lanjut ke meja yang kedua. Dan ini cerita klasik lah ya di Indonesia. Oleh karena itu 2018 pemerintah sebetulnya ngeluarin sesuatu yang bagus lewat online single submission. Kalau itu dilakukan dengan baik dan benar, maka opportunity untuk ya kita sebut ada uang jajan atau uang terima kasih itu akan semakin berkurang gitu. Dan seharusnya dari sisi pemerintah juga ngelihatnya nggak dari situ ya, karena dengan banyaknya investasi maka di dalam daerah tersebut tentu akan ada pajak-pajaknya yang masuk dan itu akan jadi otomatis kesejahteraan. So it's very interesting, akan kita lihat perubahannya seperti apa dan mungkin in our view akan ada banyak ego sektoral yang akan challenge gitu. Di mana yang sebelumnya bisa kita sebut lapaknya si A atau apa, itu akan nanti bisa bermain, akan ada sedikit tantangan gitu kan, yang mana kita harap semoga tidak terjadi. Tapi itulah kenapa kita sebut kita lagi dalam tahapan growing pains dengan mulai ada digitalisasi dalam bentuk online single submission, dan kemudian tersentralisasi tersebut, maka masing-masing ego sektoral, khususnya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau bahkan masing-masing kementerian pun kadang suka overlapping, itu akan jadi terkikis gitu. Menariknya, Omnibus Law ini masih half-baked ya, karena kita belum lihat peraturan pelaksananya. Semoga saja nanti peraturan pelaksananya inline, dan ketidakkonsistenan atau overlapping itu bisa semakin berkurang. Dan ya betul ya, concern Pak Reno dan juga mungkin teman-teman di sini dalam berusaha sering mengalami kasus-kasus di mana ada ya uang jajan lah kita sebut gitu kan, itu akan bisa jadi berkurang atau tidak ada sama sekali dengan adanya sistem digitalisasi sih. Ya, hope that helps Pak. Mudah-mudahan. Good point Pak Alvin. Good point Pak Fauzi. Dari untuk selanjutnya kita akan move on ke dalam topik berikutnya dan sebenarnya tadi kita sempat sentuh sedikit mengenai peraturan pelaksanaan dan ada pertanyaan di sini yang cukup menarik yang berhubungan dengan itu, akan kita jawab di akhir sesi kita nanti di bagian Q&A. Berikutnya kita akan masuk ke dalam topik bahasan terakhir sebelum kita masuk ke dalam bagian question and answers.
mengenai Undang-Undang Cipta Kerja sendiri dan impact-nya itu dari sisi HR terutama seperti apa sih yang akan dibawakan oleh Ibu Ratih dari Michael Page sendiri. Di perkenalan tadi Bu Ratih sempat bilang mengenai posisi beliau di Michael Page sebagai office manager dan HR head. Sebenarnya lengkapnya palu gada sih Bu Ratih ini di Michael Page. Bisa dibilang bahwa kebetulan saya batch kedua employee Michael Page. Dari batch pertama ada sekitar 6 orang dan saya join dengan 4 orang berikutnya di tahun 2014. Bisa dibilang bahwa semua background work yang bisa membuat Michael Page berdiri di Indonesia dengan prosedur-prosedur yang legit tentunya, itu bisa dibilang adalah hasil karya Ibu Ratih. Dan sampai sekarang pun setiap ada perubahan dari policy dan ada kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah, itu biasanya go-to person-nya adalah Ibu Ratih ini. Jadi I cannot think of a better person to bring out the next subject. Over to you, Bu Ratih, silakan. Thank you, Reno. Oh, I'm flattered banget nih, Ren, dengan pujiannya. Tapi sama-sama kita sama-sama sharing di sini apa yang kita ketahui lebih dulu kita akan share. Kemudian juga apa yang secara progress to date saya akan inform teman-teman. Next slide, Jermaine. Kita akan bicara masalah Omnibus Law, apa sih itu Omnibus Law, kemudian juga kenapa sih ada, kemudian terakhir kita akan compare apa aja yang terkait dengan undang-undang atau dengan peraturan tenaga kerja ya. Next slide, Chairman. Ya, mungkin tadi juga udah di-cover sama Pak Fauzi bahwa Omnibus Law itu mengcover banyak sekali topik ya. Di total ada 79 peraturan dan 1.244 artikel ya. Jadi udah banyak sekali dan benar seperti tadi Pak Fauzi juga bilang bahwa ini merupakan satu payung dari framework di mana caranya untuk mempersingkat apa yang namanya birokrasi yang berlebihan, tumpang tindih dalam satu peraturan yang sudah disahkan oleh Presiden Jokowi. Next, Chairman. Ya, kenapa ada Omnibus Law? Ya, tujuannya adalah untuk attract investment ya. Seperti kita lihat di tabelnya tadi, Pak Alvin adalah 5%, kita sama-sama lihat, dan menurut Ibu Ida Menaker adalah 5,8% tujuan kita. Nah, sekarang kita juga mau tahu sejauh mana sih teman-teman optimis apa nggak optimis atau no idea tentang adanya Omnibus Law ini. Silakan kita polling dulu sebentar ya. Dengan mencentang apa yang ada di situ, di layarnya teman-teman. Silakan disubmit. FYI, ya. Bahwa polling ini akan anonymous, jadi tidak akan terlihat lebih lanjut. Keep confidence lebihnya tentunya dijaga. Iya. Karena kalau kita bicara dari pembicara pertama dan kedua, kelihatannya kok bagus banget, positif impact ya. Tapi apakah teman-teman juga seoptimis itu di dunia kerja, di bisnis, seperti apa? Silakan. Nah, wah, alhamdulillah ya, optimis ini semuanya bagus. Kita jadi sama-sama kita tunggu Indonesia baru, Indonesia yang lebih simpel peraturannya, nggak berbelit-belit dan juga nggak ada yang uang terima kasihnya kebanyakan juga gitu. Untuk speed proses harus sering-sering main gitu ya. Jadi kita sama-sama optimis dan kemudian kita lihat begitu positifnya impact dari peraturan ini, UU Ciptaker ini. Kenapa sih kok ada banyak protes? Next slide, Chairman. Ya, kenapa sih teman-teman pikir kenapa tuh kalau banyak demo di jalanan sampai Pak Reno susah pulang seperti itu ya? Itu karena banyak informasi-informasi yang atau yang hoax ya. Jadi di sini kita sama-sama kita bicara
mengenai apa sih sebenarnya yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Teman-teman udah baca belum yang segitu tebel? Reno waktu itu sampai shock ngelihatnya banyak banget, tebel banget. Kita sama-sama pelajarin di sini karena banyak juga klien kita yang menanyakan tentang hal itu. Jadi salah satu service dari Michael Page juga kalau ada pertanyaan dari klien, kita juga usahakan kita serve klien dengan cara menjawab dengan peraturan-peraturan yang up to date kita. Next slide, Chairman. Nah, sekarang Undang-Undang Cipta Kerja sudah punya nomor ya teman-teman, nomor 11 tahun 2020, udah ditandatangani tanggal 2 November. Kemudian ada beberapa chapter dari undang-undang yang lama, Undang-Undang nomor 13, itu undang-undang yang sudah cukup lama, yang masih valid, yang dibawa tetap ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja dari sektor ketenaga kerjaan ya. Unless itu di-amend atau di-remove by Omnibus Law. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas next slide. Kemudian akan ada keluar lagi nanti kan tadi Pak Fauzi juga melihat ada berapa sih peraturan yang akan keluar, itu ada 40 peraturan pemerintah dan 4 perpres ya. Nanti akan saya jabarkan di akhir slide ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang bikin teman-teman di jalan itu demo, serikat pekerja, sebenarnya ini adalah kalau dipersingkat adalah 4 lingkaran yang ada di layar teman-teman sekarang ya. Ada jam kerja, waktu lembur, PKWT, outsourcing di mana nantinya, terus ada pesangon, apakah benar dibayar atau nggak dibayar, atau ada cap tertentu, kemudian gimana sih cara penggunaan tenaga kerja asing, karena kan perizinannya dipermudah, apakah juga meng-hire-nya juga dipermudah. Kita lihat sama-sama ya. Next slide. Next slide, jangan. Ya, mengenai waktu kerja, waktu lembur, istirahat, cuti, ya kita akan lihat. Ini sengaja saya bikin ada 2 bahasa karena nanti mungkin teman-teman akan ada yang report ke pimpinan atau apa, kita bisa share di sini. Sebelumnya ada 2 opsi, yaitu ada yang bekerja full 6 hari atau ada juga 5 hari seperti kita umumnya perusahaan-perusahaan swasta ada 5 hari dan juga BUMN juga udah mulai seperti itu. Di Undang-Undang Cipta Kerja hanya mencantumkan di 5 hari. Ya, kecuali jam kerja industri khusus berdasarkan sifat bisnisnya yang disetujui oleh dua belah pihak, yaitu oleh si company dan juga oleh si karyawan. Contohnya adalah digital industry yang mana biasanya mereka shift, ada seperti call center-nya, nah itu bisa diatur dengan jam kerja yang disetujui dua belah pihak. Cuma di sini ada bedanya. Lembur paling lama adalah 4 jam dalam 1 hari, nggak bisa lebih dari itu, karena juga kita harus lebih pro kepada karyawan demi untuk kesehatan mereka juga. Ya. Kemudian cuti, kita tanya, benar katanya cuti dihilangkan, sama. Yang beda adalah kalau teman-teman punya peraturan di usaha, ada cuti panjang setelah bekerja 6 tahun, kemudian dapat cuti panjang di peraturan sebelumnya ada 2 bulan, yang untuk Cipta Kerja kali ini adalah terserah dari kantor masing-masing. Jadi tidak dianjurkan di dalam peraturannya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak tercantum, tapi itu dikembalikan lagi kepada perusahaannya. Next slide. Ya. Upah minimum, kemudian dibilang apakah tidak ada upah minimum tidak naik atau dan lain sebagainya, ini dikembalikan lagi kepada gubernur atau kepala provinsi masing-masing. Tahu adalah situasi ekonomi adalah dari gubernur atau kepala daerah masing-masing yang tahu kemampuan dari perusahaan-perusahaan di daerah tersebut atau di kota tersebut ya. Ketentuan upah minimum ini adalah dikecualikan atau exempt bagi perusahaan-perusahaan mikro atau perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ya. Jadi mereka bisa tidak mengikuti ketentuan itu selama ada peraturannya adalah tetap ada di dasar pengeluaran minimum. Jadi tetap jangan sampai di bawah. Jadi jangan sampai orang suffer juga bekerja tapi tidak cukup. Jadi ada batas minimumnya, walaupun tidak sesuai dengan UMR kota tersebut, tapi dia ada jumlah tertentu yang akan diatur oleh pemerintah lagi.
Kemudian jadi selama perusahaan tersebut tidak mengikuti peraturan untuk upah minimum regional atau provinsi, perusahaan itu mengadakan kontrak atau kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Setelah itu ditandatangani, maka itu merupakan valid demi hukum. Next. Sekarang kita bicara masalah pesangon. Ini juga yang menjadi maju ke persidangan ya konstitusi, karena uang pesangon adalah yang sebelumnya itu lebih tinggi adalah jadi kita di-pack di 8 tahun atau lebih, uang pesangonnya di 9 bulan. Cipta kerja sama, uang pesangon sama, tidak ada perubahan. Cuma di penghargaan masa kerja itu di-pack di 10 bulan. Ya, jadi jumlahnya seperti itu. Sama, dan peraturan pengalinya yang beda di sini adalah pengali dari uang pesangon tersebut. Pada saat Undang-Undang Nomor 13, jenis PHK diatur oleh besaran jenis-jenis PHK-nya tersebut. Misalkan perusahaan melakukan efisiensi, perusahaannya masih berjalan, kita adakan PHK terhadap karyawan yang bersangkutan, maka perusahaan harus membayar 2 kali lipat dari total PMTK, dari peraturan menteri 2 kali. Ya. Kali ini dengan peraturan yang baru Cipta Kerja adalah tidak dilihat lagi dari jenis-jenis PHK-nya, semua dihitung 1 kali. Jadi tidak ada yang hitung double. Ya. Berikutnya, next slide. Ya. Hubungan kerja PKWT atau outsourcing di sini sebelumnya teman-teman pasti tahu ya, kalau kita pakai tenaga fixed term atau PKWT itu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali. Jadi kita maksimum dapat 3 tahun ya. Di peraturan yang baru akumulasinya 5 tahun. Jadi bisa dipakai 2 tahun ditambah lagi 2 tahun ditambah 1 tahun boleh. Jadi akumulasi 5 tahun. Dengan demikian perusahaan itu dengan demikian adalah si pekerja ini mendapat jaminan untuk bekerja atau melakukan hasil dan dapat penilaian kinerja yang lumayan lebih terlihat oleh kantornya tersebut ya. Sebelumnya kalau untuk PKWT tidak mendapat pesangon, di peraturan yang baru tenaga outsource diperlihatkan untuk dapat pesangon juga. Jadi untuk perusahaan bagaimana untuk ke depan kita juga bisa menghitung kalau kita mempekerjakan karyawan kontrak, kita harus masukkan jumlah pesangon. Jadi kalau misalkan dia sudah bekerja 1 tahun, nanti di akhir kontrak dia dapat 1 bulan. Demikian selanjutnya sampai 5 tahun, 5 bulan gaji. Ya, untuk peraturan UU Cipta Kerja, kita jadi kalau misalkan terutama kita bekerja di bidang outsource, memakai outsource yang banyak, hal itu harus kita perhitungkan juga karena akan masuk ke dalam operating cost perusahaan. Kemudian tenaga outsource pada peraturan yang sebelumnya, tenaga outsource itu tidak boleh menduduki posisi-posisi yang core atau tidak boleh posisi-posisi yang memang ada dalam struktur organisasi. Tapi untuk peraturan ini sekarang outsource lebih terbuka, jadi termasuk freelance, termasuk full time, karena waktunya yang 5 tahun itu cukup lama, maka bisa dipekerjakan sebagai tenaga outsource. Tidak lagi hanya karyawan yang musiman, tapi tenaga-tenaga full time juga bisa dilakukan untuk kontrak, jadi lebih fleksibel. Next, Jerman. Nah, untuk jaminan sosial, tetap meneruskan BPJS, cuma di sini karena kita juga selama COVID banyak juga PHK ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dia lebih memikirkan untuk safety net-nya, untuk pengamannya. Jadi ada tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi untuk orang yang kehilangan pekerjaan, pemerintah memberikan jaminan, yaitu berupa uang tunai yang diambil dari APBD masing-masing daerahnya, kemudian akses informasi pasar kerja dan juga pelatihan. Ya. Jadi tapi ini ada persyaratan bahwa peserta yang eligible untuk mendapatkan jaminan tersebut adalah peserta yang memang terdaftar di BPJS dan juga rutin membayar. Jadi ini adalah tanggung jawab kita sebagai perusahaan juga untuk mendaftarkan. Jadi jangan tunda-tunda, memang udah kewajibannya untuk mendaftarkan, kita harus langsung mendaftarkan. Ya. Next slide, Chairman. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini dari sisi karyawan adalah bagus sekali ya, lebih ada
jaminan untuk ada PHK dan lain sebagainya. Jadi untuk tenaga-tenaga kontrak juga ada kompensasi seperti itu. Kemudian penggunaan tenaga kerja asing adalah jika zaman sebelumnya Undang-Undang 13 itu pekerja asing dibebaskan dari izin terbatas pada staf diplomatik atau konsuler yang tidak memerlukan perizinan sehingga dia langsung masuk ke negara. Saat ini adalah kita lebih terbuka, banyak kesempatan untuk ekspatriat bekerja di dalam negeri, terutama untuk startup. Ya, jadi demikian kondusifnya iklim yang diciptakan oleh pemerintah kita bahwa untuk perusahaan yang startup, pekerja asingnya selama kita aplikasi RPTKA, ya, dia langsung bisa terbang ke Indonesia. Kemudian ini sedikit saya keluar dari Ministry of Manpower, tapi ke imigrasi, mereka bisa lakukan yang namanya onshore atau offshore, ada pilihan. Jadi mereka masuk dengan untuk visanya itu bisa setelah orangnya ada di Indonesia, baru visanya diurus. Gitu. Jadi kalau dulu kan kita minta stempel di Singapura, stempel di negaranya. Nah kali ini tidak perlu lagi, orangnya begitu dapat RPTKA langsung masuk. Gitu. Jadi atau RPTK-nya juga bisa dilakukan after the foreign workers itu udah sampai di Indonesia juga. Jadi lebih fleksibel di situ. Tidak lagi terbatas untuk direktur atau tenaga asing, tapi juga untuk penelitian, jadi dibebaskan untuk mendapat persyaratan izin kerja. Kemudian juga ada simplifikasi dari peraturan bahwa kalau dulu kita membuat RPTKA, kemudian ada juga yang namanya IMTA yang dapat izin tertulis dari menteri. Kali ini adalah cuma cukup RPTKA, dia bisa bekerja. Masuk, kemudian kita baru urus kitasnya di Jakarta. Karena kenapa? Ini juga ada kaitannya dengan keuangan. Jadi penerimaan negara bukan pajak. Ya, jadi di situ pemerintah juga mengumpulkan funding dari sisi itu. Ya. Di atas tadi di luar yang saya sebutkan tadi, yang boleh langsung masuk, selain itu adalah harus apply RPTKA, kecuali tenaga yang dikecualikan tadi yang seperti saya sudah sebutkan di atas. Ya. Dalam hubungannya, yang poin 5 adalah kalau untuk orang asing ini, sekarang ini dilihat, benar-benar pemerintah melihat tidak mau orang asal masuk. Jadi harus ada kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diduduki. Misalkan marketing director, dia harus punya background marketing director, jangan background-nya adalah berbeda. Atau karena sekarang ini juga diminta dari education certificate-nya juga. Jadi benar-benar semua direview oleh Menaker sebelum dapat izin di RPTKA-nya. Jadi sangat penting buat teman-teman yang ingin mengajukan perizinan tenaga asing untuk tenaga asing itu jika tidak memiliki kualifikasi seperti sebelumnya, tapi pernah bekerja dalam posisi tersebut, berarti dia udah memiliki pengalaman. Nah itu wajib meminta surat referensi dari kantor sebelumnya. Itu pun jadi kita punya option. Jadi di sini kita benar-benar pemerintah tuh sangat fleksibel, ya. Next slide. Ya. Sekarang bisa nggak sih kita contribute ya? Ternyata bisa ya. Jadi teman-teman bisa lihat di website ini undangundangciptakerja.go.id ya. Atau juga kalau mau datang, kalau iseng-iseng mau datang, mereka juga punya posko yang terletak di kantor pos pasar baru kalau emang mau ke sana. Tapi saya udah coba visit website ini. Di sana terlihat teman-teman bisa lihat seperti mungkin teman-teman mau lihat apa sih yang tadinya 40 peraturan perundangan dan juga perpres. Nah, di sana udah ada, tapi saya lihat ya sangat fluktuatif karena beberapa hari yang lalu saya lihat udah 30 rancangan PP ada di sana. Kemudian 2 hari kemudian turun jadi 27. Jadi mereka terlihat sekali bahwa adanya masukan dari kita, karena kalau masuk ke dalam website ini, kita bisa juga buka linknya, kita bisa kasih input. Peraturan rancangan mana yang kita mau komentari atau kita mau kasih feedback, kita tinggal masuk, kita download, kita baca, dan lihat pasal mana kita masuk melalui link. Jadi benar-benar transparansi dan keterbukaan dari pemerintah ini patut kita hargai.
Jadi kita bisa sama-sama kita kawal lah, intinya adalah Undang-Undang Nomor 11 ini. Jadi teman-teman silakan main ke website itu, lihat peraturan-peraturannya. Tapi kalau teman-teman mencari peraturan rancangan undang-undang untuk di sisi human resource, belum masuk. Tapi dari pihak Ibu Ida, sudah siap sebenarnya. Kalau dari kantor kementerian mereka sudah siap, tinggal di-upload saja karena mereka sudah rampung. Hopefully bahwa bulan akhir Februari atau Maret kita udah mendapat rancangan dari semua peraturan, baik PP ataupun Perpresnya, karena target mereka adalah setelah ditandatangani oleh Presiden dalam 3 bulan mereka udah harus rampung semua. Demikian sharing dari saya. Terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan, atau kalau kita bisa jawab sekarang, atau kalau waktunya sudah selesai kita bisa jawab by email mungkin. Jerman, over to you. Thank you. Ya, terima kasih Bu Rati. Ya. Thank you Reno. Sekarang kita sudah masuk ke dalam sesi Q&A, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab dan akan saya bacakan juga jawabannya seperti apa. Kita mulai dulu dengan pertanyaan yang belum terjawab lewat question box-nya. Yang pertama ini dari Ibu Eka Yuwanita. Monggo Pak Alvin, Pak Fauzi, Bu Ratih disambut saja pertanyaannya. Dengan undang-undang baru ini sudah disahkan, apakah artinya undang-undang 13 itu tidak valid sama sekali? Atau saya tambahkan sedikit ya Ibu Eka, tidak valid sama sekali apakah atau dia hanya mengganti pasal-pasal yang bertentangan? Silakan. Pak Fauzi mungkin mau dijawab? Iya, saya kira berarti tapi berarti on mute. Mungkin dari saya dulu, 13 masih tetap ada, tapi yang berubah adalah pasal-pasal yang berada di dalam Omnibus Law yang baru, seperti yang tadi sebelumnya sudah Bu Rati sampaikan. Perhitungan pesangon yang paling hot ya, seperti itu gitu. Cuman yang paling penting juga dan perlu kita monitor adalah peraturan pelaksananya. Kayak contoh mengenai tadi Bu Rati mengelaborasi mengenai prosedur perizinan tenaga kerja asing yang baru yang jauh lebih mudah. Tapi di lapangan itu masih belum terimplementasi karena peraturannya masih merujuk ke yang lama. Betul. Jadi kita harapkan pada Q1 2021 semua peraturan pelaksana terkait dengan Omnibus Law sudah dikeluarkan. Seperti itu mungkin, atau mungkin Bu Ratih mau tambah. Ya, ada tambahan untuk di lapangan. Saya bicara juga dengan beberapa teman di imigrasi. Nantinya akan ada link seperti itu, teman-teman. Jadi dari MOM, Ministry of Manpower, link dengan imigrasi. Jadi begitu masuk RPTKA, kemudian langsung bisa juga dapat VITAS. Jadi dengan dokumen yang sama. Jadi kita upload, semuanya bisa terbuka di beberapa kementerian terkait. Jadi itu akan lebih mempercepat. Karena sebelumnya kita juga nunggu, seperti kalau kita mempekerjakan tenaga asing, untuk tunggu Skype aja lama ya Pak ya. Kadang-kadang kalau nggak kita main ke sana, bisa sampai 6 bulan, belum di Skype. jadi itu berarti ya kita tunggu aja, mudah-mudahan benar-benar melink seperti itu. Untuk Mbak Endah Kristianti, Ibu Rati, untuk peraturan akumulasi 5 tahun itu di draft peraturan perundangannya di peraturan pemerintah yang masih berupa draft. Ya. Jadi memang belum ada, tidak ada di dalam Omnibus Law atau Undang-Undang Ciptaker, tapi peraturan turunannya mereka udah siap sebenarnya. Dan akumulasi menurut wakilnya Ibu Ida, dia juga sekjen dari Kementerian Ketenagakerjaan, mereka sudah confirm dengan 5 tahun itu. Oke. Satu lagi di Pak Pauline Ibu Rati bisa koyokan juga jawabannya dari Pak Supriyadi Ruslan. Ya. Concernnya karena semua aturan diserahkan ke perusahaan, ini bisa jadi alasan untuk perusahaan jadi fokusnya terlalu banyak ke arah cost saving dan terlalu banyak ke arah well-being-nya dari si pegawai. Apakah ada mekanisme atau mungkin ada semacam peraturan ya? Peraturan yang bisa mencegah hal ini supaya terjadi.
Iya, peraturannya sudah jelas ya. Yang di peraturan 13 seperti itu kan normatif ya, seperti cuti dan lain sebagainya, itu normatif tetap ada, tidak di-revoke dalam peraturan ini tetap dibawa, tapi disempurnakan lagi oleh pemerintah karena pemerintah ingin memberikan suatu jaminan kepastian pekerjaan terhadap masyarakat Indonesia. Jadi dalam tabel yang tadi saya kemukakan bahwa itu ada diatur di situ seperti pemberian kompensasi, jika orang masuk ke dalam PKWT yang tadinya tidak diatur, PKWT dapat pesangon, sekarang dapat pesangon. Jadi itu sudah tertulis karena juga nanti begitu pemerintah mengadakan suatu aturan, tentunya pemerintah juga akan mengadakan sanksi terhadap perusahaan, ya. Seperti juga kayak seperti jam sostek, jika tidak mendaftar jam sostek atau BPJS, pemerintah kantor tersebut juga akan mendapat penalti yang sama-sama kita ketahui. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab di chat box-nya sendiri. Ada dari Bu Eka Yonita juga. 2021 forecast seems to be good to be true. What are the assumptions used for COVID sudah bisa ditangani? No, sorry, agak jauh suaranya Pak Reno. Oke, sebentar. Sudah jelas Pak? Much better ya. Oke. Ya, ini sudah dijawab oleh Pak Alvin lewat chat box-nya. Tadi pertanyaan dari Bu Eka Yonita. 2021 forecast seems to be too good to be true. What are the assumptions used? Apakah COVID sudah bisa ditangani? Dan jawaban Pak Alvin, that is correct. Underlying assumption used universally by World Bank, IMF, dan lembaga internasional lainnya adalah vaksinasi sudah underway di skala global. Dan juga timingnya tentunya. Apakah vaksinasi ini bisa roll out dengan pace yang cepat atau misalnya lebih at the end of the day itu tergantung. It is anticipated largely that the GDP would be at somewhat normal rate obviously dengan asumsi-asumsi tadi yang kita bicarakan. Yang pertanyaan berikutnya dari Pak Daryl Haryananda ditujukan ke Pak Alvin juga. Do we have to spend or save jadinya nih 2021? Jawaban dari Pak Alvin. Recent consumer spending metrics suggesting the biggest recovery has been observed for the low spending of the middle and high income group, menengah ke atas, itu belum recover. They have been largely saving our disposable income throughout the pandemic out of concerns of loss of future income, job loss, dan lain-lain. Long story short, we need to start spending as a way to spend. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ferry Bakri. How about job loss rate projection and the impact to our economy? Ini saya bisa bantu jawab juga. Nanti rekan-rekan Bu Rati, Pak Fauzi, Pak Alvin, silahkan kalau ada. Di Michael Page sendiri memang kita merasakan ketika di awal pandemik, terutama di awal-awal lockdown atau PSBB ketat itu dijalankan di bulan Maret, bisa dibilang Michael Page tidak ada demand sama sekali, tidak ada request sama sekali dari sisi klien untuk melakukan rekrutmen. Malah yang lebih celakanya lagi adalah ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan offer letter. Itu saya kira situasinya perusahaan masih banyak yang harus untuk menyusun dulu pembukuan segala macam untuk bisa mengetahui, karena at that point there were no visibility whatsoever kan. How long is this pandemic is going to end, when or if even there is going to be a vaccination, itu masih benar-benar gelap. Cuman untungnya setelah 2 bulan, 3 bulan dari bulan Maret tersebut sudah mulai ada clarity dan demand untuk rekrutmen sudah mulai. Memang tidak bisa dibantah bahwa memang ada banyak perusahaan yang lay off orang, tapi biasanya trennya setiap kali ada layover setiap kali ada replacement, setiap kali ada PHK selalu diikuti dengan hiring. Yang bedanya adalah orang yang di-hire. Kalau misalnya sebelumnya perusahaan let go 5 orang untuk mengerjakan 5 hal, maka akan dicari 1 orang yang bisa mengerjakan 5 hal tersebut. Pasti fokusnya itu di efisiensi. Dan saya pikir memang coronavirus ini atau pandemi ini mempercepat beberapa perubahan-perubahan yang tadinya mungkin bakal makan waktu sekitar 5-10 tahun, dipercepat dalam jangka waktu 1 tahun. Yang pertama itu digitalisasi. Dan ini sebenarnya curcol sedikit juga di Michael Page, juga kita agak sedikit dilempar ke dalam kolam renang bagian dalamnya nih, untuk mengakselerasi kita punya infrastruktur teknologi
Dan itu berhubungan juga sama tipe tipe profesional yang mungkin akan menjadi high in demand in the market in the next few years. If you are more of a specialist, now would be a good time for you to be somewhat of a generalist gitu. Jadi bisa punya kemampuan yang tidak hanya fokus ke dalam satu hal tertentu, tapi bisa melakukan hal dari A sampai Z gitu. Dari sisi employment dan job loss rate projection harusnya slowing down Pak Ferry di tahun 2021. Sekali lagi dengan asumsi bahwa vaksinnya bisa di roll out, tidak ada masalah dan tepat waktu. Ada satu pertanyaan dari Pak Abdul Azib. When would all these laws be effective? Is there a deadline provided by the government? Sudah dijawab oleh Pak Fauzi. Regulasinya sendiri is already effective. However, for the implementation, seperti risk-based license, work and stay visa, waiting for the issuance of the implementation regulations of Omnibus Law, and it is expected that the implementation regulation will be issued by Q1 2021. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Endah mengenai akumulasi PKWT sudah dijawab tadi ya Bu Rati ya. Ya. Ada pertanyaan baru betul dari Ibu Nisrina Wijaksana. Kita akan coba jawab langsung. Apabila perusahaan akan melakukan PHK di akhir 2020 ini dalam artian efisiensi, pemberian pesangon masih akan menuju ke Undang-Undang Nomor 13 atau bisa langsung ke UU Ciptaker? It's a very good question Ibu Nisrina. Pak Fauzi, Bu Rati silakan. Mute. Ya, karena undang-undangnya sendiri sudah disahkan, berarti kan sudah valid ya, dan kemudian juga tabelnya sudah kita ketahui bersama, jadi itu sudah bisa dipakai sebagai rujukan kita untuk melakukan suatu proses terminasi. Selama kita masih berada dalam koridor seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 11 tersebut, kita memiliki dasar hukum untuk melakukan penghitungannya. Ya. Kemudian Pak, ya. Menambahkan aja Bu Rati, ya. betul sekali karena sudah efektif, tapi perlu diingat juga mungkin pada saat proses pengakhirannya, itu tetap harus mengikuti peraturan hubungan industrial karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak merubah banyak mengenai hal itu. Jadi kami sarankan tetap ada mutual agreement, itu dokumen supporting yang in place, sehingga apabila ada konflik di kemudian hari, itu para pihak kedudukan hukumnya kuat. Demikian. Iya, Pak Fauzi, tapi pada saat implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, jika ada konflik, itu karyawan sudah tidak bisa datang ke court, ke industrial relation lagi, karena itu sudah tidak ada. Jadi kita harus benar-benar hati-hati di sini, kita win-win ya kepada karyawan, kita harus lakukan administrasi yang benar. Jika memiliki kesalahan, ya memang diadministrasi dengan baik. Kita mengikuti peraturan yang lama karena saya pikir itu juga sangat baik ya, memanusiakan lah ya. Jadi kita memiliki step by step-nya sebelum melakukan terminasi. Kemudian kita juga apakah sudah melakukan performance review ataukah kita memberikan waktu dia untuk improvement seperti itu. Tapi karena di sini juga kita harus memiliki juga kebijakan ya sebagai praktisi HR juga bahwa sekarang tidak ada lagi tempat mengadunya mereka gitu. Jadi benar-benar kalau kita melakukan suatu kontrak kerja ataupun peraturan perusahaan itu benar-benar harus semua ditulis ya. Jadi semua harus jelas gitu dan juga dibicarakan sama-sama oleh perwakilan karyawan ya. Kemudian Pak Leo, untuk PKWT, memang itu belum keluar karena saya dapat informasi dari Sekjen Kemnakernya, Pak Anwar Sandi. Jadi itu memang masuk ke dalam draft, masih dalam draft yang sampai sekarang saya tunggu pun belum masuk ke dalam website tadi gitu loh. Karena mungkin juga mereka ada suatu ketakutan tersendiri atau gimana, atau ada reaksi publik kembali, demo seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita juga harus lihat.
dari sisi mana yang masih kita bisa ambil dari peraturan yang lama yang masih bisa kita pakai, kita pakai. Jadi semua dikembalikan kepada perusahaan saat ini ya, karena juga kita menunggu masih 2 bulan lagi kan peraturan itu akan keluar. Jadi kita sama-sama pantau aja Pak Leo, jadi apakah itu peraturan perundangannya juga akan diupload karena juga sudah rampung sebenarnya. Mungkin kita lihat dalam 1 bulan ini, kita sama-sama lihat. Ya. Ada lagi? Kelihatannya sudah tidak pertanyaan lagi. Sendiri kita sudah masuk ke dalam sesi akhir acara kita saat ini. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau misalnya tertinggal untuk ditanyakan, saya akan cantumkan alamat email saya nanti di chat box dan bisa dilempar ke sana pertanyaannya. Kita akan sempatkan waktu juga untuk membalas pertanyaan lewat email. Berikutnya juga ada pertanyaan mengenai slide-nya itu sendiri, dan kita punya attendee list-nya di sini. Nanti slide-slide dari presentasi ini akan dikirimkan ke semua peserta. Terima kasih sekali lagi ke Ibu Rati, Pak Fauzi, Pak Alvin sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini untuk melakukan webinar ini. Kalau bisa saya summarize, jadi sebenarnya Omnibus Law ini adalah rangkaian regulasi yang paling terkait, yang punya tujuan mulia tentunya untuk meningkatkan investasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ujung-ujungnya. Salah satunya itu adalah salah satunya turunan adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu tadi. Memang banyak ketidakjelasan mengenai mengenai apa saja yang berubah dan tujuan itu sendiri seperti apa, dan mungkin satu hal yang mungkin pemerintah bisa perbaiki adalah mengkomunikasikan perubahan-perubahan ini sendiri gitu. Jadi untuk bilang bahwa hey, this is actually a very good goal, this is a very noble goal, and it's not just this gitu. It's a series of regulation yang kita bakal keluarkan untuk mempermudah investasi dan ujungnya sekali lagi memperbaiki kesejahteraan warga negara Indonesia itu sendiri. Dan tapi memang masih banyak hal-hal yang masih perlu kita tunggu, terutama di bagian peraturan pelaksanaan itu sendiri. Bakal seperti apa dan kapan akan dikeluarkan itu kita masih harus tetap tunggu, dan kelihatannya sebagai pelaku usaha sendiri sudah menjadi tugas kita juga untuk ikut mengawal dan memberikan input kita terhadap undang-undang ini sendiri. Dari saya itu aja, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang perlu ditambahkan, atas nama seluruh pembicara dari TMF dan dari Page, kami ucapkan terima kasih atas waktunya, dan stay safe everyone, and I'll see you all in the next webinar session. Terima kasih. Bye, everyone. Terima kasih semua. Stay safe. Bye. Aturannya belum ada. Tapi itu sih